Haleluya, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar sukacita kita sama-sama berada di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Itu juga karena campur tangan dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik. Kami punya Tuhan yang besar. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ada meliputi kami, melingkupi kami. Setiap umat Tuhan yang percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang sudah Kau jadikan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru atas hidup kami. Kami bersyukur dan pada hari ini kami rindu untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Biar Engkau disenangkan dan kerinduan kami menikmati hadirat Tuhan. Karena itu yang akan memulihkan kami. Itu yang akan terus menguatkan kami. Itu yang akan terus membangkitkan semangat kami untuk terus ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kuasa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami, itu yang akan terus dilimpahkan. Melimpahkan kekuatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Hanya Tuhan yang kami perlukan. Dan kami begitu mengucap syukur kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami bawa ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan segenap hati. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari sekali lagi katakan bersama-sama. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Amin Tuhan. Kau yang berjanji setia. Sebab pengharapanku, amin, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan Tuhan. Sebab seluruh hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Sebab pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Satu-satunya Allah kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Ya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh ya, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Ya, segenap hati katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup firman-Mu ya dan amin Tuhan. Aku Biar kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. mari sekali lagi katakan, ku terima.
Kami satu hati, kami bersepakat. Percayakan kuasa-Mu bekerja bagi kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, jemaat Tuhan saja katakan. Aku punya. Ya batas syukur, bayar batas syukur. Setiap pergumulan hidup kami, setiap tantangan hidup kami, kami percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kami. Haleluya. Yes. Arabatas syiki biara bayar atas. Haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang haleluya, dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Mari saya kita semua bisa bangkit berdiri. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, besar Tuhan berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sama-sama katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekali lagi katakan. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami percaya bahkan di dalam kelemahan kami pun kuasa Tuhan sempurna atas hidup kami. Biar kami mau terus percaya, iman kami terus bangkit di dalam Tuhan Yesus. Tetap mengatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami naikkan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik. Sebab kami punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami mau lebih lagi memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersaksinya bagi nama Tuhan. Kita percaya kebaikan Tuhan ada atas hidup kita. Dan biar kita naikkan syukur bersama-sama. Haleluya. Sebab kasih Tuhan yang begitu besar. Itu yang sudah memberikan kita kehidupan. Memberikan pengharapan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih yang
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan Sama-sama syukurku, katakan. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sebab kasih Tuhan itu yang memberikan kehidupan bagi setiap umatnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan Mari sama-sama naikkan syukurku, syukur. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan yang sudah memberi kehidupan, yang memberikan keselamatan. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, Yes. ku naikkan syukurku, Takkan berhenti. ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, Sekali lagi katakan, takkan berhenti. takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya Hidup yang kau beri. hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik, lambaikan tanganmu. Beri salam kanan kirinya, bisa keluar dari tempat duduknya, beri salam. Tuhan Yesus baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Kami nyatakan, terpuji Engkau Allah. Sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, Haleluya. kuat dan penuh kemuliaan. Kami nyatakan bersama-sama. Satu
pujilah nama Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memberitahukan, Engkaulah Raja Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Tuhan Mari sekarang berjaya katakan, dan Engkaulah Raja. memberitahukan, Engkaulah Raja, sebab Engkau Tuhan Yesus, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan sekali lagi jiwa. katakan, Engkaulah Raja atas dunia, Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahukan semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh iya, haleluya. Bisa sekali lagi Tuhan Yesus, salam besar. Haleluya. Haleluya, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Pujilah Engkau Tuhan Allah yang besar. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang begitu mulia. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu menebus kami. Bahkan mengangkat kami dari dosa kami. Dan Engkau memberi kehidupan bagi kami. Biar kami setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ikut secara online. Kami terus ingat kasih Tuhan. Sampai seumur hidup kami. Kami mau terus ikut Tuhan Yesus. Mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan. Keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih buat segalanya. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Kau penyelamat kami Tuhan. Tapi penyelamat yang berkorban. Ya Tuhan. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamat. Mari katakan bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu
Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih Yesus bagiku. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sembah Tuhan. Ya Rabatashi kiara bayara bayara tasyaka ya bayara bayara tasyaka. Haleluya. Sebab kasih-Mu Tuhan selamatkan kami. Selamatkan kami, kami bersyukur karena ada kasih Yesus. Kasih Yesus yang sembuhkan kami. Kasih Yesus yang pulihkan kami. Kasih Yesus penolong kami. Oh, dan pujilah Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Karena Engkau Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagi kami umat Tuhan, percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan setiap waktu. Haleluya. Sebab kasih Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya kasih Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Ya Rabba ya Rabba siki ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Jangan lepaskan pengharapan. Ingat selalu kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Biar sampai seumur hidup kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk percaya pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba tasiki ya ini kami umat-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada nama lain dalam hidup kami yang sanggup menyelamatkan kami, yang sanggup mengubahkan kami. Kami begitu mengucap syukur punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia. Mari semua menyembah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup beri pertolongan. Percaya bahwa Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab kasih Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memilih menjadi anak-anaknya. Ya Rabata Shiki Mayara Tokaya Rabata Sikira Mayara Mayara Tasyakaya Rabaya Shikira Mayara Mayara Tasikira Mayara Tokaya Tasikira Mayara Mikina Mayara Tokosikana Mayara Tasikira Mayara Mayara Tokaya Rabaya
Kamayana takasya karumoyara tasikina mayara kaya makayara tasya kaya rataka. Kimayana takasi mayara takamayara tasikana mayara tasya kaya. Tidak akan pernah dilepaskan. Tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Setiap umat Tuhan yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sampai tarikan nafas terakhir kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Dalam segala sesuatu, Engkau akan tunjukkan jalan-Mu. Engkau akan berikan jalan keluar-Mu Tuhan. Untuk setiap umat-Mu di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti. Di tengah segala sesuatu yang menakutkan dan menggelisahkan. Ada kasih Tuhan Yesus yang selalu beri pengharapan buat kami. Kalau bayaran nasyidna, biar kami terus ingat. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat, jangan pernah lupa. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat. Saya undang kita semua bisa perlahan bangkit berdiri. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan.
kami hendak menyebut-nyebut kasih setia-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan yang dilakukan Engkau pada kami dan kebajikan-Mu yang besar sesuai dengan kasih setia-Mu yang dilakukan kepada kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kasih daripada-Mu. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau mau melawat kami ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan kepada Engkau, akan begitu besar akan kasih setia-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kalau kami ada bagaimana kami ada saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi Engkau yang Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas kami, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul, kami beribadah, kami memuji dan menyembah Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Tuhan, sekalipun kami belum pernah melihat Engkau, kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, sekalipun sekarang ini kami tidak melihatnya. Karena kami bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kami telah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Itulah yang diselidiki oleh nabi-nabi dan diteliti keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, untuk kasih setia-Mu, untuk kasih-Mu untuk bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah dengan urapan daripada-Mu Tuhan, sehingga hamba dimampukan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, dan urapi setiap kami, supaya firman Tuhan itu akan menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan dibebaskan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang tidak kami sadari, sehingga hidup kami ini dimerdekakan dan kami dipakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami minta kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti, memahami, sehingga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Haleluya. Saya terharu dengan lagu yang baru saja kita nyanyikan. Maaf ya, saya bukan buat-buat terharu ini, karena kasih Tuhan itu memang luar biasa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kalau saat ini saya bisa berdiri di depan saudara, ini bukan karena kemampuan saya, kebisaan saya, kekuatan saya, tapi itu karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Saya teringat dengan Kak Luki, atau saya panggil Luki aja ya, tadi sebagai worship leader. Sudah lama saya kenal dengan Luki, karena saya tim kunjungan di jemaat sini, di gereja sini. Jadi pada suatu hari saya dengar kabar bahwa Luki ada masuk dirawat di rumah sakit MRCCC Siloam di Semanggi. Waktu itu beliau sakit, kalau nggak salah ada pendarahan atau tumor ya di otak. Nah itu kita datang mengunjungi. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan beliau ya. Tapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini ada kekuatan Tuhan dan masih dipakai oleh Tuhan untuk melayani, itu anugerah. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah makanya tadi pada waktu saya menyanyikan lagu itu, ingat salibnya yang menebus aku, kasih Yesus bagiku. Saya terharu dengan kasih Yesus. Makanya saya bisa berdiri ini juga anugerah. Kalau dilihat dari saya flashback ke belakang, siapakah saya ini? Kalau berdiri di depan saudaranya
Waktu itu saya bisa gemeter. Tapi puji Tuhan nih kalau hari ini bisa berdiri itu karena anugerah. Saya percaya bukan hanya saya atau teman-teman yang lain ya seperti pemain tim PW bisa melayani Tuhan, saudara juga bisa. Bisa dipakai. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah atau mungkin tidak pemain musik atau worship leader. Tapi dalam hal yang lain saudara bisa dipakai. Mungkin kalau kalian saudara bisa punya uang lebih, itu pun juga bisa dipakai. Makanya kasih perpuluhan di gereja ini. Ini bukan sponsor dari Pagem ya. Tapi nanti saya akan mau bahas nih tentang perpuluhan juga. Itu hati-hati dengan apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan, itu harus ditepati. Jangan suatu saat hajaran Tuhan, maaf ya, ini ada agak kasar nih. Nanti saya sampaikan firman Tuhan di dalam Yeremia itu. Karena itu benar-benar saya itu menjadi doa saya setiap hari. Hajarlah aku ya Tuhan dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu. Supaya aku jangan kau binasakan. Tadi kembali lagi seperti Luki. Siapa yang sangka kalau saat ini masih bisa kuat berdiri di depan saudara untuk melayani Tuhan. Itu pun anugerah Tuhan. Oke, saya akan masuk ke poin ini baru pemanasan ini. Puji Tuhan. Saudara saya mau cerita nih sebelum saya memasuki poin yang saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Kalau saya ini bisa dijadwalin bulan Agustus, ini anugerah. Siapa yang sangka? Emang benar loh kata firman Tuhan. Di Amsal 16 ayat 9 itu, hati manusia boleh memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Manusia boleh memikir-mikirkan nih. Saya sebut aja Pagem. Menjadwalkan untuk khotbah. Saya ini waktu itu saya dengar bulan November. Tapi tiba-tiba dimajuin bulan Agustus ini. Ini karena sebelumnya Pak Yogi, kan kita dengar ya waktu pengumuman kemarin harusnya Pak Yogi yang khotbah. Tetapi tiba-tiba Pak Yogi berhalangan. Tapi tiba-tiba datang muncul, saya nggak sangka. Tadi saya minta Pak Yogi aja langsung yang sampaikan firman Tuhan. Enggak apa-apa. Urapannya saya udah impartasi katanya. Ya itu karena kalau hati manusia memikir-mikirkan jalan, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Makanya saudara di gereja ini ada Tuhan loh. Walaupun kita tidak melihat, semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa terjadi seperti ini. Ya. Pada waktu itu Pak Yogi ini dijadwalin minggu ketiga tuh di Depok. Minggu keempat di Roxy. Nah saya dapat pesan dari Tuhan, dari Pagem. Dari Tuhan nih. Iya melalui Tuhan, melalui Pagem. Jadi Tuhan tuh pakai Pagem untuk bagus minggu ketiga ya. Dan minggu keempat di Depok dan di Roxy, gantiin Pak Yogi. Pas saya dengar begitu, waduh, saya kalau bisa jangan dijadwalin dah. Saya kadang-kadang suka ketar-ketir loh, kalau lihat di grup gembala dan tim gitu. Jadwal yang khotbah itu saya lagi perhatiin pelan-pelan siapa nih. Minggu pertama, kedua, ketiga, empat. Kalau bisa jangan saya. Benar saudara, ini jujur ya bicara ya. Tapi itu karena anugerah Tuhan loh. Dan saya sudah dijadwalin minggu ketiga nih di Depok, dimajuin. Pak Sugeng nggak bisa khotbah karena hari minggu kedua, mau nggak mau saya jadi minggu kedua khotbah minggu kemarin. Ya puji Tuhan lah, ini semua karena Tuhan. Saya istilahnya dijorokin nih, dijorokin sama Tuhan. Ayo maju, kalau nggak bisa kamu khotbah. Ya sudahlah, ini memang sudah jalannya Tuhan yang sudah tentukan. Jadi manusia boleh memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Makanya hati-hati saudara ya. Saudara kalau sudah ngomong, sudah berjanji dengan Tuhan, jangan lupa. Itu harus ditepati. Nanti suatu waktu kalau Tuhan akan tagih, jangan sampai terjadi gitu. Satu lagi ya. Saya ingat ikan Bobby, poster gereja kita. Siapa yang sangka umur dia 35 dipanggil Tuhan? Gak ada yang sangka kan? Umur kita siapa yang sangka? Kalau saya sekarang ini umur udah 60 nih. Siapa yang sangka umur 60? Punya cucu lagi satu.
Tapi ini semua karena anugerah ya. Saya mau nyaksikan sebentar nih, saya akan masuk firman Tuhan. Oke, sampai situ dulu dah. Nanti saya akan lanjut lagi. Nanti nggak habis-habis lagi. Saya usahakan setengah jam, nggak lama-lama khotbah. Supaya kalian jangan jenuh dengar khotbah saya. Ada amin saudara? Judul khotbah saya ini tentang keluarga yang berbahagia. Saya pada waktu kasih judul ini, saya jadi pikir sendiri. Nggak salah nih keluarga yang berbahagia. Bener loh. Pada waktu ditanya, apa saya bener nih berbahagia? Ini ada satu statement ya, ada satu tulisan yang mengatakan begini. Apa sebenarnya kunci kebahagiaan keluarga? Apakah materi berlebih? Materi dalam arti uang. Apakah kita punya uang lebih? Itu jadi yang disebut keluarga berbahagia. Itu pertanyaan. Orang tua yang sehat jiwanya, anak-anak yang penurut, kesehatan yang sempurna. Seperti sekarang ini kalau saya masih bisa layanan, ini anugerah Tuhan. Atau hal-hal eksternal lainnya. Itu pertanyaan. Bisakah keluarga disebut berbahagia ketika mereka mengalami kekurangan? Bisa enggak? Nah puji Tuhan ada yang bilang bisa. Kemudian ketika mereka mengalami kekurangan, sakit penyakit, pergumulan dengan anak atau bahkan kedukaan. Jemaat yang terkasih, kabar baiknya penyertaan Tuhan cukup bagi setiap keluarga untuk disebut berbahagia. Janji-janji firman-Nya yang berharga adalah sau yang sungguh kuat bagi setiap keluarga Kristen untuk meraih kebahagiaan sejati. Ini pertanyaan ya yang secara logika, apakah ini yang disebut keluarga berbahagia? Punya materi banyak, punya usaha, punya mobil, punya rumah banyak. Apakah itu yang menjadi suatu kriteria keluarga yang bahagia? Itu secara logika seperti itu. Terus juga nggak ada sakit penyakit, hidup kita sehat-sehat aja, kuat dan bisa melakukan aktivitas setiap hari dengan setiap hari yang kita lakukan. Apakah seperti itu? Coba kita lihat. Kita kembali back to Bible. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Coba kita buka, kita baca bersama-sama. Bisa tolong Victor ya? Mazmur 128, saya bacakan ya. Berkat atas rumah tangga, nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kalau kita lihat yang pertama, poin pertama, saya cuma hanya 3 poin, saya coba usahakan dalam waktu setengah jam sudah selesai. Yang pertama adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini dia kuncinya kalau kita mau keluarga yang berbahagia, setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi apa yang tadi sudah saya bacakan tentang apakah kriteria keluarga yang berbahagia itu adalah kita punya materi banyak, punya usaha, punya rumah banyak, punya anak-anak yang ganteng-ganteng dan berhasil. Apakah seperti itu? Kita kembali lagi seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu yang pertama. Jadi bukan apa yang tadi saya katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah dipatahkan kalau menurut firman Tuhan ya. Itu tidak salah kalau kita punya uang banyak atau usaha banyak atau mungkin keluarga kita sehat-sehat aja, tidak ada sakit penyakit. Itu tidak salah. Tetapi yang kita mau lihat seperti apa yang Tuhan. Bahwa Tuhan bilang seperti yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Coba kita lihat contoh nih ya. Contohnya yang baru saja saya dengar bahwa Jackie Chan
Apa dia kurang kaya? Datang ke Indonesia itu naik jet pribadi loh. Dia punya jet pribadi. Datang ke Indonesia hanya untuk membantu mendonasi berapa miliar itu. Coba lihat hasil hidup keluarganya. Dia punya anak dan ada satu yang narkoba, yang satu kalau nggak salah lesbi. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Jangan menganggap kita punya uang itu ada suatu jaminan kita akan berbahagia. Belum tentu. Pak Daniel ini tahu persis, waktu itu saya juga tidak sengaja, kita waktu pelayanan makan bersama cerita tentang Jackie Chan. Wah puji Tuhan saya dapat bahan khotbah juga nih untuk disampaikan. Bahwa ini perbandingan, bahwa orang yang berbahagia itu bukan dengan apa yang kita punya. Hati-hati saudara. Itu jangan menjadi suatu andalan kita untuk kita menjadi berbahagia. Tetapi Tuhan, takut akan Tuhan untuk yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau, bisa saja terjadi. Tadi yang saya contohkan itu Jackie Chan. Apakah dia tidak, walaupun dia tidak di dalam Tuhan, hidup tidak menurut jalan ditunjukkannya, bisa kaya, bisa punya anak, bisa punya istri, dan berhasil dalam hidupnya. Tetapi apakah dia bahagia? Kebahagiaan dia dengan uang itu, apakah dia bisa wariskan kepada anak-anaknya? Malah sebaliknya, dia habis-habiskan uangnya itu. Makanya dia datang ke Indonesia, dia donasi supaya dia pikir dia berbuat amal selagi masih hidup. Tetapi itu apakah itu yang jadi berkenan kepada Tuhan? Itu yang pertama ya. Nah saya mau coba tolong ditampilkan foto dari keluarga saya. Ini karena tema keluarga ya. Jadi saya semua perkenalkan untuk keluarga saya aja nih. Dan puji Tuhan, saya mau cerita nih. Bagaimana saya bisa punya istri, punya anak, dan punya cucu baru satu. Dan baru tanggal 6 Juli kemarin itu 1 tahun. Beda 3 hari sama saya. Saya tanggal 3 Juli. Saya umur 60, dia umur setahun. Itu puji Tuhan lah. Ini semua karena anugerah loh. Siapa yang sangka saya punya cucu, punya anak 2. Itu semua karena Tuhan. Dan saya mau cerita nih. Bagaimana saya bisa dapat istri yang agak kebule-bulen. Nggak beda lah sama Tante Syul. Dan dipanggilnya dari AI-nya itu panggilnya bule-bule itu. Bener-bener bule dulu, bule. Tadi sekarang ini aja agak sedikit-sedikit semir lah. Jadi mulai-mulai hitam tuh. Jadi ya kelihatan lebih cakep sedikit. Puji Tuhan. Nah ini fotonya gak ada lagi ya? Victor. Nah tolong ditampilkan semuanya. Nah ini waktu yang umur setahun cucu saya. Ini anak pertama saya Peter dan istrinya. Dan sebelum yang sesudahnya itu Victor tolong pada waktu melahirkan. Nah ini pada waktu melahirkan nih cucu. Nah ini keluarga, istri. Nah ini anak saya yang kedua tuh pakai kaos yang biru. Yang sebelah kanan itu ada besan sama anaknya yang kedua dan ketiga. Ini kalau lihat firman Tuhan itu benar. Di Mazmur 128 ayat 1. Jadi yang pertama tolong diperhatikan. Kalau kita mau berbahagia, keluarga yang berbahagia, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya nggak sangka kalau saya bisa sampai sekarang ini bisa punya cucu. Seperti firman Tuhan ini katakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Terus lihat nimanya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah kadang-kadang ya, saya punya lihat secara mata fisik, melihat waktu itu masih pacaran nih, sebelum istri yang sekarang ini nih. Saya jujur bicara di sana, saya cuma mau saksikan bagaimana Tuhan, kalau kita ikutin apa aja, nurut aja deh saudara. Nurut apa yang mau Tuhan, itu akan ujung-ujungnya sedap.
indah di dalam Tuhan. Jadi ngeri-ngeri sedap. Bukan negeri kita yang sekarang ini lagi ngeri-ngeri sedap ya, bukan. Kalau kita ikut Tuhan juga itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya itu kita kalau menghadapi masalah kita dak-dikduk nih. Tapi ujung-ujungnya kalau kita berjalan bersama Tuhan sedap, indah. Nah ini nyata. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa foto saya punya cucu 1. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Nah saya mau cerita begini. Waktu itu saya diantaranya dari adik dan istri ini. Saya sukanya sebenarnya secara mata fisik saya melihatnya adiknya. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini kita-kita aja nih. Ini mumpung gak ada istri. Cuma bedanya hitam-hitam manis. Kalau istri saya itu bule-bule. Ke barat-baratan. Tapi gak sangka loh bener. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat itu belum tentu apa yang Tuhan mau. Tapi saya lihat bahwa sekarang kalau saya ikutin apa yang Tuhan mau, hasilnya ada. Seperti janji firman Tuhan ini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini bisa sampai seperti ini, itu karena Tuhan. Makanya saya bersyukur ya, saya nggak pikir loh kalau ini bisa khotbah tentang keluarga. Dan saya bisa, jadi saya sampaikan ini kesaksian bahwa biar Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan karena saya. Dan apa yang saya coba pikirkan ya, apa nih ya untuk saya mau sampaikan bahan khotbah ini. Ternyata maunya Tuhan seperti ini. Tuh istri saya lagi dengar di atas tuh. Dia ngintip-ngintip. Untung saya udah ngomong, udah lewat nih. Oh kan waduh, awas lu Gus entar lu. Nah itu ceritanya tuh ya, jadi bahwa kalau kita mau berbahagia, ikutin aja deh Tuhan maunya apa. Belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Hidup kita tuh akan indah. Memang kita kadang-kadang kita enggak berjalan bersama dengan Tuhan ya. Berjalan seolah-olah ketidakpastian, kemustahilan demi kemustahilan. Tapi percaya aja lah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan itu ada secara mata jasmani. Tapi Tuhan itu hidup. Makanya seumur saya 60 ini nih, saya coba berusaha untuk mencari dia tuh seperti mencari perak. Di Amsal 2 ayat 4. Dan mengejarnya seperti mengejar apa? Harta terpendam. Supaya apa? Kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Memang gak mudah loh untuk kita mengenal dia ya. Itu tidak mudah. Firman Tuhan ada katakan begini, di dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi Tuhan tuh akan pertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan akan membukakan telinganya dan saya tidak akan memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Ya, seperti ayat itu firman Tuhan. Nah, saya juga rindu untuk seusia saya ini umur 60, saya pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi bukan kata pendeta bahwa Tuhan kita ini hidup. Tuhan ini mau memberkati. Tidak seperti itu. Tapi saya mau mengalami. Makanya saya coba berusaha dengan kekuatan saya. Dengan Tuhan yang anugerahkan sampai sekarang saya masih bisa bangun pagi. Saya coba berusaha untuk mencari Tuhan. Saya coba ada suatu dorongan kuat ya. Pada waktu itu saya sudah pernah bersaksi di rumah Pak Daniel. Waktu kita kumpul dengan para kadif dan para leader, next leader. Nah di situ saya bersaksi ada suatu dorongan yang kuat untuk saya bangun pagi mencari Tuhan. Saya coba berusaha dengan bangun jam 4 pagi sampai sekarang. Kenapa? Saya mau mencoba untuk pendengaran ini dipertajam. Tapi saya nggak tajam-tajam nih waktu saya dengar Tuhan. Saya pengen dengar suara Tuhan. Tapi saya nggak dapatkan dari apa yang Tuhan janjikan di firman Tuhan itu. Itu tidak seperti apa yang kita pikirin. Kita datang seminggu kepada Tuhan, cari Tuhan. Itu langsung Tuhan akan pertajam dengan kita. Bukan. Tuhan tuh mau proses. Apakah kita tetap mau cari firman Tuhan. Atau mau cari Tuhan, hadirat Tuhan setiap pagi. Nah itu Tuhan mau uji kesetiaan kita. Makanya saat ini saya mau tetap mencari Tuhan. Walaupun saya belum dipertajam. Tapi ada suatu dorongan kuat. Makanya kalau saya bisa berdiri di tempat ini.
itu karena ada usaha saya mencari Tuhan. Dan ada hikmat Tuhan. Dan Tuhan mau pakai untuk lebih lagi. Maka saudara, saya mau mendorong bagi Bapak Ibu Saudara yang masih Tuhan berikan kesempatan, pakai waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Dengan apa yang kita punya, pakai untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Dengan apapun ya, saya bisa mau coba pakai. Bahkan sampai pagem, kalau bisa mengurangi saya punya pelayanan. Pelayanannya waktu itu sampai sekolah minggu saya diminta pelayanan. Untuk sampaikan firman renungan singkat dan main gitar juga. Akhirnya pagem juga ngomong, sampai otak juga. Kalau bisa jangan pegang otak. Tapi itu karena anak kerinduan saya enjoy aja untuk melayani Tuhan. Apapun yang saya mau Tuhan kasih kesempatan, saya mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang menjadi suatu kerinduan saya seusia saya sampai sekarang ini. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, kalau Tuhan sudah percayakan dengan apa yang kita miliki, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kembali lagi tadi seperti Luki. Luki kalau dipikir-pikir, waduh, ke depannya bagaimana nih ya. Tapi gak sangka kalau sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan. Nah makanya saudara, pakailah waktu yang ada. Saya juga enjoy aja untuk bagian multimedia tuh. Apa aja yang saya bisa layani untuk Tuhan, dalam bentuk apa, saya lakukan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu yang pertama ya. Ada satu contoh lagi ya yang bahwa di firman Tuhan, bahwa coba kita buka dulu ya di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini ada suatu cerita di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Ini mengenai 10 orang kusta. Pada waktu itu 10 orang kusta ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin mendapatkan kesembuhan terjadi. Tapi apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Secara logika datang kepada Tuhan ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi kenyataannya Tuhan mau kamu perlihatkan kepada imam. Itu nggak masuk logika kan. Mungkin saat itu kalau saya sebagai 10 orang kusta itu saya akan kecewa. Saya datang kepada Tuhan, saya sudah tahu tentang Tuhan Yesus itu berkuasa, bisa melakukan mujizat dengan kuasanya, tapi kenyataannya Tuhan suruh dia perlihatkan kepada imam. Nah itulah yang Tuhan mau uji. Apakah kita masih mau melakukan? Apakah kita percaya dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Nah kadang-kadang itu bertolak belakang ya. Kalau keinginan kita itu Tuhan tuh langsung tumpangkan tangan dan terjadi mujizat. Tapi tidak seperti itu. Tapi puji Tuhan 10 orang kusta ini dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dia datang kepada imam. Secara logika nggak mungkin lah bisa ketemu dengan imam. Orang dalam keadaan kusta. Apalagi disuruh ketemu imam itu. Tapi di akhirnya dia tetap datang. Dia perlihatkan apa dengan keberadaan dia. Tetapi dalam perjalanan dia menuju ke imam, terjadi mujizat. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tuhan tuh seperti itu. Ada firman Tuhan yang mengatakan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Maka kadang-kadang kita
harus belajar percaya kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu belum tentu seperti apa yang Tuhan mau. Rancangan dan jalannya Tuhan itu tingginya itu sangat jauh. Seperti tingginya langit dari bumi. Itu rancangan Tuhan. Nah kalau kita lihat, kita mempunyai suatu rancangan, rencana Tuhan, rencana kita itu hanya sepanjang mata aja nih. Kita melihat secara mata jasmani kita. Tetapi Tuhan tuh melihat jauh lebih ke depan. Seperti tadi yang saya alami. Kalau saya melihat lirikan, saya melihat wah ini wanita boleh juga nih. Hitam-hitam manis. Tapi belum tentu apa yang Tuhan mau. Makanya saya coba sampaikan kepada di sini sih masih ada muda-mudi ya. Yang belum punya jodoh ya. Makanya tanya Tuhan saudara. Jangan hanya melihat secara mata jasmani bahwa wah ini adalah baik dibuat pasangan saya. Tapi belum tentu. Makanya percaya aja kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nanti kita bisa melihat akan hasilnya sesuai dengan janji Tuhan. Nah yang kedua, ada satu contoh lagi bahwa Naaman, dia seorang perwira dan pada waktu itu dia juga mau minta datang kepada Nabi Elisa. Nah ini nih, kita lihat ya bahwa contoh si Naaman dia seorang yang seorang perwira juga, dia pada waktu dia mau datang ke Nabi Elisa untuk bisa didoakan untuk mengalami suatu kesembuhan. Tetapi apa kata Nabi Elisa? Nabi Elisa itu bilang, kamu datang pergi ke Sungai Yordan karena dia mau mendapatkan kesembuhan. Secara logika mana mungkin bisa terjadi mujizat Tuhan. Tetapi pada saat itu dia hanya taat dan percaya. Dia lakukan. Mungkin dia berpikir kenapa dia nggak disuruh mungkin ke laut Damsik itu. Untuk dia bisa lebih baik lagi. Ternyata dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan terjadilah pada saatnya di Sungai Yordan terjadi mujizat. Itulah Tuhan kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi selera kita. Nah kita harus mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa melihat akan kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam hidup kita. Yang kedua, supaya nggak lama-lama ya. Coba kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yang kedua, dikatakan di dalam Yesaya ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka ada janji Tuhan. Yaitu damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus yang ketiga nih, maka keturunanmu tuh akan seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nah ini yang terakhir nih, hati-hati nih saudara. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ini yang penting. Makanya saudara saya mau ingatkan ya. Maaf ya saudara ya. Saya cuma kasih tahu aja. Kalau ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan mau pakai saya untuk sampaikan firman Tuhan ini. Keselamatan itu bisa hilang. Kalau kita tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan kita aja nih. Hamba Tuhan yang besar aja tuh di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan bukankah aku sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, hai kamu semua yang membuat kejahatan. Kita sudah melakukan banyak mujizat, sudah berkhotbah, sudah mengusir setan demi nama Tuhan, tapi ditolak. Makanya hati-hati saudara, jangan pikir kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah aman-aman aja nih. Apa kata firman Tuhan tadi di Yesaya 48? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka itu ada janji Tuhan.
Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu yang ironisnya, yang terakhir itu. Ya, saudara, saya menganjurkan setiap pagi baca Alkitab. Jangan lupa baca Alkitab. Karena kita buat tahu perintah-perintah Tuhan itu melalui baca Alkitab. Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa dalam usia saya seperti sekarang ini, saya coba berusaha untuk mencari Tuhan. Mengejar Tuhan. Seolah-olah kita sudah ketertinggalan jauh nih. Saya mau coba kejar Tuhan dengan saya bangun pagi. Pakai waktu yang ada, jangan sia-siakan. Jangan pikir kalau kita punya segala sesuatu, wah bebas saya bisa menentukan apa saja. Ada firman Tuhan, Nabi Yeremia nih, di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi apa dong yang kita mau bermegahkan dalam hidup kita? Ayat 24. Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Apa yang menjadi kesukaan dari Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita harus memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Bukan dengan kekayaan kita, dengan kekuatan kita, kita bisa untuk melakukan apa yang mau kita. Hati-hati saudara. Keselamatan itu ya, tidak hanya kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita tinggal tunggu waktu kapan kita dipanggil Tuhan. Itu selamat. Bukan seperti itu. Selama kita hidup, kalau kata Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kita ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya kebiasaan ini khotbah di rumah kedukaan nih. Jadi ini saya hafal nih, ayat ini saya hafal. Jadi manusia itu hidupnya tuh 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tante Syul udah berapa tante? 80 lebih ya? Puji Tuhan. Sebenarnya Tante Syul ini pengen pelayanan untuk jadi singer loh. Karena dari dulu itu singer. Tapi apa daya. Tapi nggak seru ya Tante ya kalau duduk jadi singer pakai kursi ya. Tapi puji Tuhan loh kalau seusia Tante Syul ini masih ada kerinduannya untuk melayani Tuhan. Semangatnya itu masih ada. Nah makanya kita mesti contoh seperti Tante Syul. Ya pakai waktu yang ada kita untuk melayani Tuhan. Dan terutama pakailah waktu yang ada untuk kita baca firman Tuhan. Supaya kita tahu di perintah Tuhan apa sih yang dalam hidup kita. Banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau ya, ada lagi satu ayat nih. Coba kita baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Berbahagialah orang yang takut Tuhan akan Tuhan yang sangat suka segala perintahnya. Kalau kita sangat suka, itu ada janji Tuhan. Dari ayat pertama sampai 10. Anak-anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Bayangin saudara, anak cucu kita nih akan menjadi perkasa. Itu gak main-main loh saudara. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan tuh iya dan amin. Ada satu ayat di Bilangan 23 ayat 19. Allah itu bukan manusia. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Apa yang dia firmankan dia lakukan. Dan apa yang dibicarakan dia tepati. Maka percayalah kepada Tuhan. Dia tuh gak main-main. Apa yang dikatakan tuh benar. Makanya saya bisa sampaikan firman Tuhan ini. Saya bisa berkhotbah nih. Benar firman Tuhan ini. Buktinya ada cucu saya. Udah 1 tahun nih cucu saya. Maaf ya, saya bukan bermegah. Tapi saya mau nyatakan bahwa firman Tuhan itu benar. Harta dan kekayaan adalah dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hati tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Hati teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ini janji Tuhan. Saya perkatakan setiap hari ini di dalam persekutuan saya secara pribadi. Supaya ini menjadi, saya deklarasikan dan ini menjadi kenyataan dalam hidup saya. Bukannya ini ya, mantra. Tapi ini firman Tuhan tuh iya dan amin. Perkatakan setiap hari. Dan ini menjadi kenyataan dalam hidup saya dan saudara. Saya cuma mengingatkan tadi, kembali lagi bahwa keselamatan itu tidak hanya setelah saudara terima Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat. Coba saudara perhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Karena apa? Seorang hamba Tuhan yang besar itu, dia sudah banyak melakukan bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat, tapi ditolak Tuhan. Kenapa? Dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Makanya saya kembali lagi ingatan, saya kenapa sekarang ini mau coba cari Tuhan. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Jangan salah kita melakukan. Kita pikir seolah-olah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Padahal pada saat akhir hidup kita ditolak sama Tuhan. Jangan sampai terjadi hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau kita ada hal-hal yang mungkin ada ganjelan-ganjelan, ada hidup yang tidak berkenan, itu harus dibereskan. Kan di dalam Filipi, di Kolose 3 ayat 10 juga mengatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bukan menurut gambar hidup kita, gambar kaliknya. Apa kata Tuhan? Setiap hari ini kita diperbarui. Ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan mau tuh untuk dibereskan. Ada misalnya kita tidak suka dengan teman di dalam sepelayanan, atau full timer, ataupun siapapun. Kita harus bereskan. Itu yang suatu saat kalau pas kita mau meninggal, kalau tidak dibereskan, kita nggak tahu masuk kemana. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Saya coba mengingatkan waktu itu saya ada diajak sama Pak Sarwo sama Bu Sania, pelayanan ke rumah sakit Karoles. Orang itu sudah keadaan koma. Kalau orang sudah koma itu tidak bisa mendengar. Tidak bisa meresponi apa yang kita diajak bicara. Hanya bisa mendengar di telinga. Itu satu-satunya anugerah yang Tuhan kasih. Jadi seluruh tubuhnya itu dengan alat-alat bantu, pernapasan, infus semuanya. Dia sudah lama dirawat di rumah sakit itu. Dan pada waktu itu Pak Saro masih hidup dan Ibu Sania dan ajak saya pada waktu itu. Dan kita bertiga datang ke sana. Dan ajak bicara di telinga ibu itu. Dalam keadaan dia tidak berdaya, koma. Nah saat itu Pak Sarwo ajak ngomong pakai bahasa Mandarin juga. Supaya dia mengerti tentang Yesus. Itu kesempatan terakhir buat ibu itu. Dan pada waktu dia mendengarkan tentang Yesus, Pak Sarwo tanya, apakah kamu mau terima Tuhan Yesus? Kalau kamu mau, kamu gerakan di antara entah jari tangan atau kaki. Dan saat itu saya melihat jari kaki dia digerakkan. Itu sebagai tanda dia mau buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Dan akhir hidupnya, puji Tuhan. Tuhan kasih anugerah untuk dia terima Tuhan Yesus. 2 hari kemudian dia meninggal. Nah puji Tuhan kalau kita hidup kita tuh sama seperti seorang ibu ini. Itu setelah meninggal kita akan masuk surga. Tapi kita yang masih ada kesempatan, ini banyak perjalanan hidup kita ini seperti perjalanan umat Israel yang keluar dari tanah perbudakan. Nah itu banyak kali umat Israel ini hanya berkeluh kesah dengan kehidupannya. Akhirnya tidak sampai kepada tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang penuh limpah dengan susu dan madu. Nah hidup kita ini begitu juga sama seperti umat Israel dalam perjalanan di padang gurun. Apakah hidup kita berkeluh kesah? Apakah kita melakukan semaunya hidup kita?
menuruti keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, atau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang menentukan untuk kita sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari semuanya itu, dari yang poin pertama, kedua, inilah yang menentukan. Untuk kita bisa melakukan yang pertama, yang kedua, kita harus memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita harus bayar harga nih. Semua janji Tuhan itu tidak bisa langsung kita terima. Kita harus ada usaha. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 mengatakan begini. Sebab itu juga kami berusaha baik di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya apa? Berkenan kepadanya. Jadi ada usaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita terima janji Tuhan itu, kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus ada usaha. Harus bayar harga. Makanya saya bangun pagi itu harga yang harus saya bayar. Supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Untuk kita mengasihi Dia. Pada waktu saya bangun pagi, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan begini, sekalipun hamba tidak pernah melihat engkau, namun hamba mengasihi engkau. Hamba percaya kepada engkau sekalipun hamba sekarang tidak melihatnya. Hamba bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena itulah menjadi tujuan iman. Coba buka di 1 Petrus 1 ayat 8. Sebab itu juga sekalipun kami belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saya coba berusaha ya untuk bangun pagi supaya mengenal Tuhan. Satu ayat lagi, tolong Victor di Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ayat 18 ini. Kalau kita datang setiap pagi, itu Tuhan tuh datangin. Ini janji Tuhan. Tapi kenyataannya saya tunggu-tunggu kok gak datang-datang ya. Tapi apakah kita masih tetap mau percaya kepada Tuhan? Satu ayat lagi Victor. Di Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Terus, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ini yang Tuhan mau. Walaupun Tuhan tidak menjawab dalam masalah kita mau dapat berkat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya. Tapi ini yang Tuhan mau. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Ayat berikutnya, dengan nasihatmu engkau akan menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ada waktunya, ada harga yang kita harus bayar. Supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Waktu itu saya ada ikut sama Bro Irwan. Pergi ke baik ke Cariu maupun ke Lampung saya pernah ikut. Nah saya usahakan pada waktu itu saya bangun pagi jam 4. Saya mau mencari Tuhan. Walaupun dimanapun berada saya mau cari Tuhan. Saya pasang beker di handphone, jam 4 pagi saya bangun. Maaf ya saudara, saya bukannya maksudnya bermegah untuk saya bisa bangun pagi, bukan. Tapi saya mau biarlah ini menjadi kesaksian saya untuk berusaha untuk hidup berkenan pada Tuhan. Supaya pada hari akhir dalam hidup saya, kedapatan berkenan pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi yang pertama itu untuk kita menjadi keluarga yang berbahagia, kita harus takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kedua, sekiranya engkau perhatikan perintah-perintah Tuhan, maka
janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Yang ketiga, untuk semuanya kita bisa lakukan, kita harus memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, maka janji Tuhan itu akan digenapi. Udah setengah jam belum nih? Lebih ya? Sejam ya? Ya sudahlah. Tuhan berkati ya. Kita berdoa ya, kita berdoa. Hamba sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Apa yang hamba sampaikan ini biarlah itu menjadi pesan Tuhan bagi jemaat kami. Kami rindu Tuhan untuk mengalami Tuhan. Bukan hanya dari kata orang saja, tetapi kami mengalami sendiri. Sekarang mata kami memandang kepadamu ya Tuhan. Itulah yang menjadi setiap kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami mengalami Tuhan. Sehingga hidup kami ini menjadi orang yang berkenan. Dan menjadi saksimu yang hidup di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan untuk gerejamu, GBI Sungai Yordan ini. Kami percaya Tuhan ya, Engkau yang sudah memulai. Dan Tuhan yang akan terus membuat gerejamu ini tetap mempunyai hati kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kami. Dan Tuhan jauhkan dari tubuh kami hati yang keras. Dan Tuhan berikan kepada kami hati yang taat. Roh-Mu Tuhan akan diam dalam batin kami. Dan Tuhan akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan-Mu. Dan berpegang pada peraturan-peraturan Engkau. Tuhan, Engkau yang adalah sumber pengharapan. Memenuhi jemaat-Mu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami berdoa Tuhan supaya kami menerima hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan. Supaya hidup kami ini senantiasa melekat kepada Tuhan. Mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi jemaat-Mu. Tuhan menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada jemaat-Mu ini dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita baru saja dengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya, diberkatilah orang yang selalu senantiasa ada di dalam Tuhan, menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Ko Agus untuk sharing firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam segala sesuatu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik dan sama-sama kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Biar keselamatan yang sudah kami terima daripada-Mu, kami bisa terus tetap pertahankan itu sampai Tuhan memanggil kami semua kembali kepada Tuhan. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu dalam segala perkara, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang kami bisa kerjakan itu kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Dan biarlah itu semua bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat memberi Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita naikkan pujian bersama-sama. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan ada pengumuman dan yang pertama adalah baptisan bulan Agustus minggu terakhir tanggal 25 Agustus. Selamat bergabung dalam keluarga Allah biar semakin teguh di dalam kerajaan Allah. Untuk anak yang terkasih Michael Pratama Jemaat Umum, selamat untuk baptisan yang sudah diterima. Haleluya. Dan kemudian juga untuk Thomas Fuji Handoko Jemaat Youth Sing GBI Sungai Yordan Roksi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terus maju untuk pengenalan akan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam segala sesuatu. Kita akan teruskan untuk pengumumannya. Ketua kelompok suara keras ya. 3. Total 6 peserta, 3 peserta menunya gado-gado ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman untuk pagi siang hari ini. Apakah dari Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Sungai Yordan, GBI Sungai Yordan? Bisa mungkin mengangkat tangannya atau mungkin sebelah-sebelahnya ada yang lihat, mungkin yang baru 1 kali, 2 kali. Tidak ada? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk hari ini kita hidup sampai sekarang semua karena anugerah Tuhan, amin Bapak Ibu. Dan kita percaya juga bahwa dalam segala sesuatu Tuhan terus bekerja. Mungkin kita tidak melihat cara Tuhan bekerja untuk menolong kita, bekerja dalam hidup kita, berproses. Tapi seperti tadi Kak Agus bilang, kalau kita bisa terus jangan pernah menyerah, terus kejar kehendak Tuhan, terus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan tadi disebutkan saya juga, kalau saya sampai hari ini, Tuhan selamatkan saya. Kalau kesaksian sedikit bahwa waktu itu saya 3 hari koma, posisi hamil 5 bulan. Saya tidak bisa bangun karena kalau setiap kali bangun saya kejang. Betul tadi ada pembuluh darah, ada kelainan di pembuluh darah yang masuk ke otak. Itu membuat saya mungkin tidak punya harapan hidup. Dan mungkin saya dan bayi yang saya kandung waktu itu, saya koma 3 hari. Saya ingat sekali Ko Agus datang sama Pak Sugeng waktu itu mendoakan. Saya sadar
Waktu di MRCC saya sudah sadar. Tapi sebelumnya, sebelum saya dipindah ke MRCC, saya nggak bisa bangun. Bahkan setiap kali saya bangun itu kejang. Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Setiap saya bangun saya kejang. Saya sampai ingat, saya bisa melihat suami saya dan anak saya yang pertama waktu itu. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan saya sampai dua-dua diikat di ranjang. Karena kejangnya itu begitu kuat, getarannya bisa jatuh katanya. Dan mungkin waktu itu seluruh keluarga besar sudah dipanggil. Disuruh relakan saya atau bayinya. Karena waktu itu mau dimasukkan obat dengan dosis yang paling tinggi supaya saya bisa sadar. Mungkin juga pada saat itu saya bisa nggak ada sama anak saya. Tapi satu mujizat yang saya tahu, dokternya sampai heran. Ini kenapa ya? Dosis sudah paling tinggi dimasukkan di tubuh saya. Tapi dosis itu hanya bisa masuk sedikit sekali. Mungkin kalau semua masuk, saya sama bayi saya nggak ada. Tapi itu semua karena kedaulatan Tuhan. Mungkin saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Tadi kok Agus bilang, apa yang terjadi sama Lucky? Mungkin gak bisa nyanyi, mungkin gak bisa ngomong. Karena waktu itu saya membaca itu saya gak bisa baca. Saya bisa lihat huruf itu tapi saya gak bisa keluar. Apa yang saya harus ngomong. Saya lihat jam, saya gak bisa sebut itu jam berapa. Karena saya sudah parah sekali karena otak saya sudah terganggu ya. Karena seperti itu. Waktu itu Ibu Minar juga datang mengunjungi saya, waktu itu saya sudah sadar. Dan beberapa di tempat ini juga saya tahu di sini seperti rumah buat saya. Dan kalau sampai hari ini saya ada, saya bisa melayani Tuhan. Oh, Tuhan itu semua anugerah. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Dalam segala sesuatu keadaan mungkin buat kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Saya waktu itu gak bisa lakukan apa-apa. Untuk diri saya sendiri saya gak bisa. Tapi Tuhan sanggup. Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah lepas pengharapan. Selalu ingat kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian lagi, ingat kasihnya. Sampai kita akan terima doa berkat. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberi pertolongan. Yang bisa menyelamatkan. Amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya sembuhkan. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagiku. Mari sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kami percaya bilur-Mu sembuhkan kami Tuhan. Jangan sembuhkan lukaku. Haleluya. Salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.